Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Gizi Makro topik ke-6. Kita akan mulai masuk ke topik metabolisme lemak. Hari ini adalah bagian yang pertama, jadi kita mungkin akan lebih banyak membahas dan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di eh, semester sebelumnya di mata kuliah ilmu gizi dasar ya. Jadi sudah ada gambaran tentang apa itu lemak, jenis-jenisnya, seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan mengulang kembali untuk mengingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari dan nanti akan kita lanjutkan ke metabolisme lemak yang lebih detail gitu ya. Mungkin nanti di pertemuan yang kedua. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang lemak dan fungsinya, klasifikasi lemak, lalu digesti atau pencernaan lemak gitu. Karena yang absorpsi dan transportasi akan saya bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Tentang sumber-sumber lemak juga nanti akan dibahas masuk ke outline-outline ini gitu. Jadi tidak dibahas secara khusus gitu ya. Oke. Jadi ini adalah gambaran umum lemak dan fungsinya. Jadi lemak adalah salah satu makronutrien yang juga merupakan sumber cadangan energi. Jadi mengingat kembali makronutrien itu ada 3, karbohidrat, protein, dan lemak gitu ya. Nah, di antara ketiga jenis makronutrien, lemak itu adalah makronutrien yang energinya paling besar. Jadi dia sekitar 9 kilokalori per gram lemak gitu ya. Kalau karbohidrat dan protein, kalau masih ingat adalah 4 kilokalori. Sifatnya tidak larut air dan larut pada pelarut non-polar, misalnya alkohol, benzen, kloroform, dan ether. Kebutuhan tubuh akan lemak adalah sekitar 30-40% dari total kebutuhan energi tubuh. Nah, ini variasinya nanti bisa berbeda tergantung kondisi setiap orang. Bisa jadi orang yang harus ada pembatasan lemak, maka persen lemaknya bisa turun dan begitu juga pada orang yang nanti komposisi lemaknya harus dinaikkan karena misalnya ada kondisi tertentu, nanti bisa lebih tinggi daripada 30% gitu ya. Baik, nah ini dalam tubuh lemak itu punya beberapa fungsi, antara lain sebagai cadangan energi dalam bentuk jaringan adiposa, lalu dia juga komponen struktural jaringan membran sel, ini mungkin sudah banyak melihat gitu ya, jadi sudah banyak mempelajari juga bahwa fosfolipid itu adalah struktur jaringan membran sel gitu, yang mana dia punya gugus yang dia hidrofilik atau suka dengan air, bisa bersatu dengan air, dan juga ada gugus yang hidrofobik gitu, yang tidak bisa menyatu dengan air. Lalu yang C, dia prekursor hormon steroid, misalnya estrogen, progesteron, DLN, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah komponen atau zat kimia dalam proses pengiriman sinyal sel, misalnya dia sebagai second messenger. Nah, kita akan masuk ke outline yang kedua, yaitu klasifikasi lemak. Nah, ini lemak itu dibagi menjadi lemak sederhana atau ada yang biasa kita sebut sebagai fat atau lemak itu sendiri gitu. Lalu ada juga wax atau ester kolesterol. Nah, itu yang masuk ke dalam golongan lemak sederhana. Lalu yang lemak yang kita sebut sebagai lemak atau fat itu adalah ester asam lemak dan gliserol atau disebut juga sebagai asil gliserol. Nah, wax adalah ester asam lemak dan alkohol rantai panjang. Nah, ada juga lemak senyawa atau lemak majemuk gitu ya. Dia adalah ester asam lemak, alkohol, dan senyawa konstituen lain. Jadi kalau lemak yang majemuk itu ada komponennya asam lemak, ada alkohol, lalu ada juga senyawa konstituen lain. Nah, itu untuk lemak majemuk dibagi menjadi 3, fosfolipid, glikolipid,
fosfolipid, dan lipoprotein. Nah, fosfolipid ini terdiri dari ester asam lemak, alkohol, lalu ada residu asam fosforik, amino alkohol, salah satunya sphingosine, gula, dan substituen lain. Nah, kalau glikolipid, jadi di situ ada karbohidratnya gitu. Lalu lipoprotein, kombinasi antara lemak dan protein. Lalu ada juga jenis lemak yang masuk dalam turunan lemak, gitu. Substansi yang merupakan hasil hidrolisis kedua kelompok di atas termasuk asam lemak dan gliserol gitu ya. Jadi turunan lemak itu ada banyak, vitamin, sterol, kolesterol, dan lain-lain, termasuk di dalamnya adalah asam lemak dan gliserol gitu ya. Nah, kita masuk ke lemak sederhana yang kita sebut sebagai fat atau lemak gitu. Merupakan ester asam lemak dan gliserol. Penamaan lemak itu berdasarkan jumlah asam lemaknya. Jadi kalau asam lemaknya 1 itu mono, kalau 2 itu di, kalau 3 itu tri. Jadi satu asam lemak dan gliserol disebut sebagai monogliserida, 2 asam lemak dan gliserol disebut digliserida, dan 3 asam lemak dan gliserol disebut trigliserida atau triasilgliserol. Trigliserida merupakan lemak sederhana yang paling banyak terdapat di alam, merupakan bentuk penyimpanan asam lemak yang paling sering ditemukan. Jadi trigliserida ini sangat banyak ditemukan terutama pada sumber-sumber hewani gitu ya. Nah, dalam tubuh kadar trigliserida menjadi salah satu ukuran kadar lemak tubuh selain kolesterol, LDL, dan HDL. Jadi nanti kita akan belajar tentang itu juga. Apa itu kolesterol, apa itu LDL, apa itu HDL yang menjadi ukuran-ukuran kadar lemak tubuh. Nah, ini ada juga senyawa lemak. Jadi tadi kan lemak sederhana yang wax dan yang ester kolesterol tidak kita bahas lebih lanjut gitu ya. Kita akan langsung masuk ke senyawa lemak yang disebut dengan fosfolipid, yaitu komponen lemak utama dalam membran. Fosfolipid umumnya merupakan turunan dari asam fosfatidik atau fosforik gitu ya, sama fosfatidik atau fosforik itu sama, yang mana kalau gugus fosfatnya teresterifikasi dengan gugus OH gliserol dan gugus OH yang lain, teresterifikasi dengan 2 asam lemak rantai panjang, maka dia akan membentuk gliserofosfolipid gitu ya. Nah, kalau yang disebut sphingolipid, contohnya adalah sphingomyelin, yaitu asam fosfatidik yang gugus fosfatnya teresterifikasi dengan sphingosine yang merupakan kompleks amino alkohol. Baik gliserofosfolipid maupun sphingolipid sangat penting dalam pembentukan membran bilayer, di mana kalau gliserofosfolipid itu kedua lapisannya adalah asam lemak. Jadi ada kepalanya, fosfolipid ada kepalanya, terus di bawahnya ada kayak kakinya 2 gitu. Nah, itu adalah lapisannya gitu ya. Nah, kalau yang gliserofosfolipid itu kedua lapisannya adalah asam lemak. Nah, kalau yang sphingolipid itu salah satu lapisannya itu diganti dengan molekul sphingosine. Nah, baik kita lanjutkan. Jadi ini adalah gambar contoh fosfolipid. Jadi tadi kan jenis fosfolipid itu ada 2, yang gliserofosfolipid dan sphingolipid gitu ya. Nah, ini adalah gambar yang gliserofosfolipid ya. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan, fosfolipid itu ada kayak 2 kakinya, yang mana dia itu terdiri dua-duanya oleh asam lemak untuk jenis gliserofosfolipid gitu ya. Jadi kepalanya itu adalah ini bisa dilihat di sini ada gugus fosfat, lalu juga ada gugus gliserol gitu ya. Jadi kepalanya terdiri atas gugus fosfat dan gugus gliserol. Nah, yang atas sendiri ini yang biru, di atasnya merah ini adalah gugus kolin gitu. Contohnya adalah pada fosfatidilkolin gitu ya.
Nah, ini di sini juga diberikan keterangan bahwa yang berwarna merah yang bulat itu adalah kepala yang hidrofilik atau dia suka air gitu ya, dia tidak anti air. Lalu kalau yang kakinya atau tailnya itu adalah hidrofobik. Nah, fosfolipid itu mengandung dua gugus yang masing-masing bersifat hidrofilik di kepalanya dan hidrofobik ekornya gitu. Nah, ini bisa dilihat dua asam lemak ini membentuk dua layer atau dua lapisan gitu. Nah, selanjutnya ini adalah struktur sfingolipid. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa dua kakinya itu dua-duanya adalah asam lemak dan dia ada gliserolnya. Pada sfingolipid itu salah satu kakinya itu diganti oleh komponen molekul sfingosin. Jadi dan di sini ada ikatan amida. Nah, tapi untuk gugus fosfat kolin dan asam lemak di salah satu sisinya sama gitu ya dengan yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah pada sfingolipid satu gugus asam lemak digantikan dengan satu gugus sfingosin. Gitu ya. Jelas ya? Baik, senyawa lemak yang selanjutnya selain fosfolipid ada juga yang disebut dengan glikolipid. Glikolipid adalah lemak dengan karbohidrat atau rantai karbohidrat di dalam senyawanya. Jadi ini banyak terdapat di jaringan tubuh manusia, khususnya di jaringan saraf di otak. Misalnya contoh glikolipid adalah selubung mielin atau gangliosida. Jadi apa namanya, dia terdiri dari ada sfingosinnya juga, lalu ada unit karbohidratnya, lalu ada juga asam lemaknya. Jadi kalau kita ingat bedanya fosfolipid dan glikolipid adalah kalau glikolipid itu dia punya gugus karbohidrat gitu ya. Nah, ini saya berikan gambaran kalau di sel, membran sel itu bagaimana sih lokasinya fosfolipid dan glikolipid. Nih, jadi bisa dilihat di sini glikolipid itu ada di apa namanya di permukaan membran gitu ya. Dimana kalau fosfolipid itu dia yang menyusun permukaan membran. Jadi di sini menjadi dua lapisan gitu ya. Dimana yang lapisan kepalanya tadi kalau kita ingat adalah dia hidrofilik gitu ya. Lalu yang dalam ini, yang ekornya ini itu atau kakinya itu adalah yang hidrofobik. Nah, glikolipid itu berada di sini gitu. Jadi dia sama-sama ada di membran sel gitu ya. Ini fosfolipid, yang ini glikolipid. Ini hanya untuk menekankan saja lokasinya di mana. Nah, senyawa lemak yang lain ada lipoprotein. Jadi tadi fosfolipid, glikolipid, sekarang lipoprotein. Lipoprotein adalah partikel kompleks dengan inti berisi ester kolesterol dan trigliserida yang dikelilingi oleh kolesterol bebas, fosfolipid, dan alipoprotein. Nah, dalam plasma itu lipoprotein itu dibagi menjadi 7 golongan. Kilomikron, kilomikron remnan. Nah, ini yang nanti trigliseridanya sudah dilepas gitu ya. Lalu ada VLDL, very low density lipoprotein. Ada juga LDL atau low density lipoprotein, HDL, high density lipoprotein, IDL, intermediate density lipoprotein, dan LPA atau lipoprotein A. Nah, nanti masing-masing tugasnya itu akan lebih lanjut kita bahas di proses apa ya, absorpsi dan transportasi lemak gitu ya. Jadi di sini hanya saya berikan gambarannya saja. Nah, ini apa, lipoprotein strukturnya seperti ini. Jadi dia di dalamnya itu ada trigliserida, ada ester kolesterol, lalu dia dikelilingi oleh fosfolipid, apoprotein dan kolesterol gitu ya. Nah, ini
nanti berdasar jalannya transportasi lemak atau metabolisme lemak nanti, nah ini lipoprotein ini akan berganti jenis gitu ya. Jadi ketika nanti dilepaskan trigliseridanya dia akan menjadi apa, lalu nanti ketika dia mengangkut yang lain dia akan berubah. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Tapi yang jelas di sini terlihat bahwa ada 7 jenis lipoprotein dalam plasma gitu ya. Nah, ini yang disebut lipoprotein A, saya berikan gambar tersendiri. Jadi dia punya peran dalam penyakit kardiovaskular. Jadi pada orang yang memiliki lipoprotein yang tinggi itu biasanya memiliki resiko penyakit kardiovaskular yang tinggi. Seperti halnya ketika level LDL atau VLDL-nya juga sangat tinggi. Nah, ini adalah lemak turunan. Jadi hasil hidrolisis baik lemak sederhana maupun lemak majemuk senyawa lemak. Jadi hidrolisis dari lemak sederhana maupun lemak majemuk atau juga disebut sebagai senyawa lemak gitu ya maksudnya kalimatnya. Nah, yang termasuk dalam lemak turunan ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, lemak aldehid, badan keton, vitamin larut lemak dan lain-lain gitu. Tapi dalam materi hari ini kita akan membahas tentang asam lemak dan kolesterol gitu ya. Jadi yang lebih banyak kita bahas akan ke sana gitu. Nah, kita mengenal dulu apa itu asam lemak. Jadi asam lemak merupakan asam karboksilat di mana memiliki gugus polar karboksil di satu ujung dengan simbol COOH, gugus metil di ujung yang lain atau CH3, gugus hidrokarbon di antaranya. Nah, asam lemak ini dapat memiliki hingga 20 rantai atom karbon. Namun umumnya memiliki panjang sekitar 16-18 ikatan karbon dengan bentuk rantai tidak bercabang. Jadi lurus gitu ya, maksudnya tidak punya cabang. Lalu jumlah atom C genap dan dihitung dari gugus karboksil. Jadi kalau asam lemak itu C-nya genap, jadi nggak mungkin akan 17, 15 gitu. Jadi biasanya genap, 16, 18, 20, 22. Nah, dalam bahan makanan, asam lemak ditemukan dalam bentuk teresterifikasi. Dalam transportnya, asam lemak akan dirubah menjadi asam lemak bebas. Jadi, dalam makanan itu biasanya asam lemak itu terikat, misalnya dia menjadi trigliserida. Lalu nanti dalam pencernaannya, itu asam lemaknya akan dipecah sehingga ketika ditransport, dia sudah akan dalam bentuk asam lemak bebas. Nah, ini klasifikasi asam lemak berdasar jumlah atom karbonnya. Jadi asam lemak rantai pendek 4-6 atom C, lalu rantai sedang 8-12 atom C, rantai panjang 4-18 atom C, rantai sangat panjang itu yang lebih dari 20 atom C. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis asam lemak, tapi kalau yang ini adalah berdasar kejenuhannya gitu ya. Kalau tadi kita belajar berdasarkan panjang rantainya, yang sekarang kita akan belajar berdasarkan tingkat kejenuhannya. Jadi secara general, secara umum asam lemak itu dibagi menjadi dua, asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak tak jenuh nanti itu masih bisa dibagi lagi menjadi asam lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak tak jenuh ganda atau majemuk gitu ya. Nah, asam lemak jenuh itu tidak dapat menerima atom hidrogen. Jadi semua ikatannya itu tunggal. Contohnya adalah asam palmitat, asam laurat. Lalu kalau untuk asam lemak tak jenuh, dia masih terdapat ikatan rangkap. Nah, ini ikatan rangkapnya nanti yang menentukan dia termasuk dalam ikatan rangkap tunggal atau ikatan rangkap ganda gitu ya, atau mungkin lebih dari 2. Nah, karena dia masih punya ikatan rangkap, jelas dia masih bisa menerima atom hidrogen. Nah, gugus metil disebut ujung omega untuk
kebersamaan. Jadi nanti kalau pada membaca misalnya ada omega 9, omega 6, omega 3, itu berarti adalah ikatan rangkapnya terletak pada C ketiga yang dihitung dari gugus metil gitu ya. Nah, ini contohnya adalah yang asam lemak tak jenuh itu yang biasa kita dengar, mungkin di iklan di TV pernah dengar tentang omega 3, omega 6, dan omega 9 gitu ya. Nah, nama lainnya omega 9 itu adalah asam oleat, omega 6 itu linoleat, dan omega 3 itu adalah asam linolenat. Nah, ini asam lemak berdasar ikatan rangkapnya. Jadi seperti yang saya tadi jelaskan bahwa ada asam lemak itu yang sifatnya jenuh. Yang pertama ya. Jadi misalnya asam laurat, miristat, palmitat, stearat itu semuanya masuk dalam golongan asam lemak jenuh di mana atom karbonnya yang asam laurat C-nya ada 12, miristat 14, palmitat 16, dan asam stearat 18. Nah, sumbernya itu bisa dibaca di sebelah kanan gitu ya. Jadi asam laurat itu yang atau dalam bahasa Inggrisnya lauric acid itu biasanya didapat dari kelapa gitu ya. Jadi misalnya minyak kelapa seperti itu. Lalu asam miristat itu dari pala, palmitat itu seperti yang kita biasa dengar palm oil gitu, dari kelapa sawit. Lalu asam stearat itu banyak ditemukan di mentega kakao atau kakao butter. Lalu ada juga asam lemak tak jenuh tunggal. Jadi dia itu ikatannya satu. Nah, setelah bisa dilihat di gambar atom karbonnya itu setelah tanda titik 2 itu apa namanya ada satu gitu ya. Berarti dia jumlah ikatan rangkapnya itu ada satu. Contohnya adalah asam oleat atau tadi yang kita kenal sebagai omega 9 gitu ya. Nah, ini biasa ditemukan di minyak zaitun atau minyak jagung atau corn oil. Lalu juga ada asam elaidilat C18, tapi yang ini bentuknya trans. Nanti kita akan belajar apa bedanya asam lemak cis dan trans gitu. Dia ada ditemukan di margarin, minyak nabati terhidrogenasi. Jadi biasanya yang trans itu bentuknya padat gitu ya. Kalau yang cis itu biasanya bentuknya cair. Misalnya minyak-minyak minyak-minyak apa kacang-kacangan, minyak-minyak itu loh biji-bijian gitu. Nah, kalau yang trans itu biasanya sudah terhidrogenasi sehingga apa bentuknya menjadi padat gitu ya, misalnya pada margarin atau minyak nabati terhidrogenasi. Lalu juga ada asam fasenik. Nah, ini juga trans, misalnya pada produk-produk susu gitu. Nah, kita juga bisa melihat asam lemak tak jenuh ganda. Jadi bisa dilihat di sebelah titik 2-nya itu dia apa namanya ada 2, 3 gitu ya. Berarti dia ada jumlah ikatan rangkapnya sesuai dengan jumlah angka di sebelah titik 2. Yang pertama adalah asam linoleat atau kita sebut sebagai omega 6. Jadi dia ada 18 atom karbon, 2 ikatan rangkap yang cis gitu. Dia biasa ditemukan di kedelai atau biji bunga matahari. Jadi ada minyak biji bunga matahari misalnya seperti itu. Lalu ada juga yang disebut sebagai asam alfa-linolenat atau disingkat sebagai ALNA. Dia ada 3 ikatan rangkap, dia cis juga. Dia omega 3 gitu ya, linolenat. Nah, ini kacang-kacangan dan biji-bijian. Lalu ada juga asam eicosapentanoat atau mungkin kita sering dengar EPA gitu. Nah, ini banyak ditemukan di minyak ikan atau produk ikan. Nah, ini yang biasanya dijadikan sebagai bahan promosi gitu ya. Jadi konsumsi minyak ikan supaya anaknya cerdas gitu. Nah, sebenarnya EPA ini tidak hanya ada pada minyak ikan, tapi sebenarnya mengkonsumsi produk ikan pun juga kaya akan EPA gitu ya, terutama ikan-ikan laut dalam gitu.
Lalu ada juga yang sangat terkenal, sangat banyak ditemukan gitu sebagai konten iklan, yaitu asam dokosa heksanoat atau DHA yang dipercaya dapat meningkatkan kecerdasan anak gitu ya sebagai struktur otak gitu. Nah, ini C-nya ada 22, ada 6 ikatan rangkap gitu, cheese. Lalu dia banyak ditemukan di seafood, kerang, alga, dan ikan gitu. Nah, biasanya untuk mendapatkan apa namanya asam lemak ini biasanya orang cenderung untuk mengkonsumsi suplemen gitu ya dalam bentuk suplemen misalnya suplemen minyak ikan, suplemen DHA, suplemen dan lain-lain gitu yang sebenarnya kalau mau mendiversifikasikan pangan yang dikonsumsi sebenarnya bisa didapatkan langsung dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari misalnya dari ikan, dari seafood. Lalu dari kedelai itu juga banyak ya, kita bisa mengakses itu dengan mudah. Nah ini apa sih sebenarnya bedanya asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Jadi kalau asam lemak jenuh itu molekulnya lurus gitu. Lalu dia lebih banyak ditemukan di lemak hewani. Beberapa sumber lemak jenuh itu ada yang nabati, jadi lebih banyaknya di hewani, tapi ada juga tuh yang dia sumbernya dari nabati, misalnya minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan coklat. Nah, minyak jenuh ini dianggap tidak baik bagi kesehatan. Jadi dia meningkatkan rasio level LDL dan HDL yang meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Nah, kalau yang tidak jenuh itu bentuknya molekulnya bengkok dan lebih banyak ditemukan di lemak nabati. Asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda menurunkan angka LDL low density lipoprotein yang lebih baik bagi kesehatan jantung. Jadi seperti yang kita lihat ini apa namanya di gambarnya ini yang jenuh itu lurus gitu ya gambarnya jadi gugus COO-nya di sini. Lalu kalau yang tidak jenuh itu ada ikatan yang rangkap sehingga dia bentuknya agak bengkok gitu. Nanti bisa dilihat mungkin mencari referensi untuk yang apa yang ikatan rangkapnya banyak bentuknya seperti apa gitu. Yang jelas dia akan pada tempat di mana dia berikatan rangkap itu biasanya bentuknya akan bengkok. Nah, ini adalah bedanya asam lemak cis dan trans. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa yang trans itu dianggap sebagai asam lemak yang tidak baik bagi kesehatan gitu ya. Nah, pertama-tama kita akan bahas yang cis dulu. Umumnya lemak di alam ditemukan dalam bentuk cis gitu. Jadi misalnya minyak tadi yang minyak ikan atau dia minyak biji-bijian itu biasanya ditemukan dalam bentuk cheese gitu. Lalu proses hidrogenasi dapat merubah susunan isomer cheese ke trans. Misal pembuatan margarin dari minyak nabati gitu ya. Nah, kalau yang trans itu walaupun ada beberapa di alam itu yang dia memang bentuknya trans gitu, misalnya itu kita sudah belajar tentang asam elaidilat gitu ya. Jadi dia memang ditemukan dalam bentuk trans gitu. Tapi umumnya lemak trans itu hasil hidrogenasi. Nah, lemak trans ini memberikan efek buruk bagi kesehatan, yaitu meningkatkan trigliserida, LDL, total kolesterol, very low density lipoprotein, dan menurunkan HDL. Jadi selain dia meningkatkan yang jelek-jelek, dia menurunkan yang baik gitu ya. Jadi tidak terlalu disarankan untuk mengkonsumsi banyak lemak trans gitu. Nah, trans itu yang paling sering kita temukan adalah margarin gitu ya, yang biasanya buat oles-oles roti atau yang biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan cookies atau pembuatan kue kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kita tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi karena dia tinggi lemak trans gitu. Nah, ini bisa kita lihat, ini kalau yang atas sendiri yang biru itu adalah asam lemak jenuh gitu. Jadi tidak ada ikatan rangkapnya, dia lurus-lurus aja. Terus yang bawahnya itu yang trans. Jadi
yang kuning itu yang trans itu bisa terlihat bahwa atom hidrogennya itu tidak satu arah gitu ya, dia berbalik arah, jadi berbanding terbalik. Lalu kalau yang cis itu ada ikatan rangkap tapi hidrogennya tetap di satu sisi gitu ya, jadi dia tidak menyilang gitu. Ini bisa dilihat di sini bedanya, yang itu bentuknya Z, yang ini bentuknya U gitu ya. Baik, nah ini selanjutnya kita akan belajar tentang asam lemak esensial dan non-esensial. Jadi yang disebut asam lemak esensial itu adalah asam lemak yang harus disediakan dari makanan karena tidak dapat disintesis dalam tubuh. Jadi tubuh itu perlu, tapi tubuh kita tidak bisa mensintesis. Oleh karenanya dia perlu didapatkan dari makanan. Ini meliputi asam lemak tak jenuh ganda, omega 3 dan omega 6, ALA dan LA gitu ya. Dan turunannya. Jadi dari dua jenis asam lemak tak jenuh ganda itu omega 3 dan omega 6 itu bisa diturunkan dan kesemuanya itu termasuk dalam asam lemak esensial yaitu EPA, DHA dan ARA. Jadi jenis-jenis ini tubuh itu tidak bisa tidak bisa mensintesis gitu sehingga kita harus mendapatkan itu dari makanan. Ini bisa dilihat kelasnya. Jadi kalau yang dari asam linoleat atau omega 6 itu diturunkannya itu menjadi AA gitu ya, arachidonic acid. Jadi asam arachidonat yang banyak ditemukan di daging, telur dan juga daging ayam gitu ya. Lalu kalau yang turunannya omega 3 atau alpha-linolenic acid atau asam alpha-linolenat atau disingkatnya ALA atau ALNA gitu ya. Nah, itu turunannya adalah eicosapentaenoic acid, EPA dan juga DHA gitu. Nah, ini di sini juga sudah ada dijelaskan sumber di mana kita bisa mendapatkan asam lemak tersebut. Nah, ada juga yang disebut sebagai asam lemak non-esensial. Jadi non-esensial itu bukan berarti tidak penting gitu ya. Jadi ini tidak berdasar kepentingannya, keduanya sama-sama penting bagi tubuh. Yang membedakan adalah kalau asam lemak esensial itu tubuh tidak dapat menghasilkan sendiri, kalau yang non-esensial itu tubuh itu bisa mensintesis secara mandiri gitu. Contohnya adalah omega 9 atau asam oleat, asam palmitat, dan asam butirat. Jadi yang perlu dipahami adalah klasifikasi esensial atau non-esensial itu bukan berdasarkan pada tubuh membutuhkan atau tidak membutuhkan. Bukan karena esensial itu artinya penting, terus kalau non-esensial berarti tidak penting gitu. Tapi berdasarkan pada mampu tidaknya tubuh itu menyediakan atau mensintesis asam lemak itu di dalam tubuh. Kalau dia tidak mampu berarti asam lemaknya esensial, kalau yang dia mampu memproduksi sendiri berarti non-esensial. Oke, selanjutnya adalah kolesterol. Jadi kolesterol adalah molekul lipofilik. Jadi dia itu tidak larut air gitu. Jadi dia lebih suka lemak gitu, lipofilik yang penting dalam hidup manusia dan dapat diproduksi dalam hati manusia. Pada tumbuhan disebut dengan fitosterol. Itulah kenapa produk-produk minyak dari tumbuhan itu diklaim tidak mengandung kolesterol gitu ya. Nah, itu sempat heboh di di dunia pergizian gitu. Nah, terus akhirnya sepertinya ada yang mengadukan lalu tidak boleh mencantumkan klaim bahwa minyak nabati itu bebas kolesterol karena memang dalam minyak nabati itu adanya fitosterol bukan kolesterol gitu ya. Nah, meskipun dikenal membawa dampak buruk bagi kesehatan, namun kolesterol memiliki banyak peran dalam fungsi fisiologis manusia. Jadi dia itu
Kalau jumlahnya terlalu tinggi, dia akan membawa dampak buruk bagi kesehatan. Tapi dia merupakan komponen yang sangat penting juga bagi tubuh. Jadi dia itu menyusun banyak sekali molekul-molekul yang penting dalam proses tubuh gitu ya. Nah, misalnya adalah komponen membran sel, seperti yang kita sudah lihat tadi bahwa di membran sel itu ada komponen berupa kolesterol, lalu juga molekul prekursor sintesis vitamin D, lalu molekul prekursor hormon-hormon steroid, kortisol, androgen, aldosteron dan seks hormon gitu. Lalu juga sebagai konstituen garam empedu yang digunakan untuk pencernaan dan memfasilitasi absorpsi vitamin larut lemak A, D, E, K gitu ya. Kolesterol ditransportasi melalui aliran darah bersama dengan trigliserida di dalam komponen lipoprotein dan banyak ditemukan dalam bentuk ester kolesterol gitu. Jadi dia biasanya berikatan dengan zat lain gitu ya. Jadi dia biasanya ditemukan tidak berdiri sendiri gitu, ditemukan dalam bentuk ester. Nah, karena dapat disintesis oleh tubuh, jadi hati bisa mensintesis kolesterol, maka tubuh tidak memerlukan asupan kolesterol dalam jumlah tinggi. Itulah kenapa tidak ada rekomendasi asupan kolesterol minimal misalnya gitu. Yang ada kita diminta untuk membatasi asupan kolesterol. Karena apa? Karena ternyata tubuh kita itu sudah bisa mensintesis sendiri kolesterol gitu. Jadi yang didapat dari luar itu hanya sebagai tambahan saja. Makanya terlalu banyak konsumsi kolesterol itu juga tidak baik bagi kesehatan. Karena sebenarnya di dalam tubuh itu sudah ada. Nah, kalau dia malah terlalu banyak dari makanan, akhirnya dia terikut di aliran darah. Nah, itu yang biasanya akan pada akhirnya menjadi penyumbatan gitu yang akan mengganggu kinerja sistem kardiovaskuler. Nah, ini salah satu indikator kadar normalnya lemak dalam tubuh itu biasanya disebut dalam satuan level kolesterol total. Jadi ini termasuk yang ada di HDL, LDL dan trigliserida. Jadi level kolesterol total itu menjumlahkan tiga tiga komponen gitu ya, HDL, LDL dan trigliserida. Nah, kolesterol total yang batas amannya itu di bawah 200 mg per desiliter. Nah, kalau trigliserida itu disarankan di bawah 150 mg per desiliter, level LDL-nya itu di bawah 100 mg per desiliter. Nah, kalau level HDL itu minimal, jadi minimalnya 60 mg per desiliter, kalau bisa di atasnya. Gitu ya. Semakin tinggi HDL-nya, semakin rendah resiko penyakit kardiovaskular. Oke. Nah, ini adalah sumber-sumber kolesterol gitu ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa sebenarnya sumber-sumber hewani itu rata-rata punya kandungan kolesterol yang cukup tinggi gitu ya. Misalnya daging ayam itu 60 mg, daging kambing itu sedikit lebih tinggi daripada ayam 70 mg. Nah, yang daging sapi itu hampir sama dengan daging kambing gitu ya. Lalu yang ikan itu juga hampir sama. Nah, ternyata telur itu justru kolesterolnya tinggi dan terutama di kuning telurnya gitu ya. Karena kalau putih telurnya itu utamanya mengandung albumin gitu. Jadi yang kolesterolnya tinggi itu di kuning telurnya, terutama kuning telur yang dari bebek dan puyuh gitu. Nah, itu kolesterolnya lebih tinggi gitu ya daripada telur ayam. Nah, udang itu lumayan tinggi, 125 mg. Yang sangat tinggi itu bisa kita lihat pada sumber-sumber jeroan gitu ya. Jadi misalnya otak, hati, nah itu cukup tinggi gitu ya. Otak itu per 100 gramnya itu bisa sampai 2000 mg.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kandungan lemak dan kandungan kolesterol itu berbeda. Jadi, kolesterol itu merupakan salah satu jenis lemak, tapi lemak total itu tidak hanya kolesterol gitu ya. Jadi misalnya seperti dalam daging ayam, itu total lemaknya ada 25 gram, tapi kolesterolnya hanya 60 miligram. Nah, komponen lemak yang lain, nah itu bisa dalam bentuk misalnya trigliserida dan lain-lain gitu ya. Baik, dari sini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya sumber kolesterol yang sangat tinggi itu adalah dari jeroan gitu ya. Jadi misalnya hati, otak, usus, lalu juga dari telur gitu ya. Kalau seafood ya lumayan cukup tinggi, misalnya seperti di udang itu ya cukup tinggi gitu ya. Kalau ikan, daging ayam, daging sapi relatif rendah. Baik, kita akan masuk ke proses digesti atau pencernaan lemak. Nah, ini juga mungkin sudah pernah dijelaskan di mata kuliah ilmu gizi dasar. Jadi pencernaan lemak itu dimulai di mulut, yaitu dengan mengunyah makanan dan terjadilah campuran antara makanan dan lipase mulut atau lingual lipase gitu ya. Dengan adanya asam lambung, protein pada kompleks protein lemak terdenaturasi dan melepaskan lemak. Jadi karena protein itu pada kondisi asam dia akan terdenaturasi, maka dengan adanya asam lambung, protein di dalam lambung itu akan terdenaturasi dan melepaskan lemak gitu ya. Nah, di lambung terdapat beberapa pencernaan lemak. Yang pertama, adanya pencernaan lemak dalam jumlah terbatas oleh lipase lambung gitu. Nah, selain itu juga ada hidrolisis lemak oleh lipase mulut yang menghasilkan asam lemak rantai pendek menengah dan diasil gliserol. Jadi dia ada dua yang bekerja di lambung, yaitu lipase lambung dan lipase mulut, di mana lipase lambung itu justru yang dihidrolisis sangat terbatas, yang lipase mulut di lambung itu malah teraktivasi dan menghasilkan asam lemak rantai pendek, menengah, dan diasil gliserol. Jadi ini bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Ini di mulut itu intinya itu ada 3, yaitu ada digesti mekanik gitu ya, karena dia mengunyah, mencampurkan dengan saliva, lalu ada pencernaan enzimatik yang terbatas gitu ya oleh lingual lipase. Lalu selanjutnya di lambung itu ada mixing, jadi dia itu dicampur, lalu dia nanti membentuk yang disebut dengan bola-bola yang disebut dengan thymus gitu ya. Nah, di situ juga ada enzymatic digestion, jadi ada pencernaan terbatas oleh lipase lambung. Nah, selanjutnya ada pencernaan yang terjadi di usus halus. Jadi di usus halus, pencernaan lemak yang terjadi adalah masuknya thymus dari lambung melepaskan hormon pankreozimin dan kolesitokinin dalam darah. Nah, hormon kolesitokinin menstimulasi kantung empedu untuk melepaskan garam empedu sebagai emulsifier. Kemarin sepertinya dengan Bu Ica sudah dijelaskan ya apa itu proses emulsifikasi. Jadi dia itu karena enzim itu biasanya dia itu larut air gitu, sehingga untuk bisa mencerna lemak dia perlu adanya garam empedu yang fungsinya sebagai pengemulsi gitu, sehingga nantinya lemak-lemak itu bisa dicerna oleh enzim-enzim yang memang bertugas untuk mencerna lemak. Nah, selanjutnya pankreozimin menstimulasi kelenjar eksokrin pankreas yang melepaskan getah pankreas. Getah pankreas ini berisi 3 jenis lipase. Yang pertama lipase, dia trigliserida dipecah oleh lipase menjadi asam lemak dan monoasil gliserida. Lalu ada juga lipid esterase, termasuk di dalamnya itu adalah kolesterol esterase, dia melepaskan kolesterol. Lalu melepaskan vitamin, asam lemak, dan gliserol.
Nah, ada juga yang disebut dengan kolipase. Jadi dia fungsinya itu dua, mengaktifkan lipase dan mengaitkannya pada lokasi trigliserid. Jadi dia itu tidak membantu memecah sebenarnya. Jadi dia itu hanya mengaitkan sebagai pengait bagi lipase dan mengaktifkannya. Nah, nanti yang mencerna adalah lipase. Nah, fosfolipase pankreas itu juga mencerna fosfolipid pada lecitin. Jadi sebutannya itu adalah fosfolipid lecitin gitu. Lecitin adalah salah satu jenis fosfolipid. Dia dicerna sehingga melepaskan lisolecitin dan asam lemak. Itu kurang dan ya di situ. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ini di gambar, jadi di usus halus gitu. Itu ada proses emulsifikasi oleh empedu, lalu ada apa namanya digesti enzimatik oleh lipase pankreas, lalu nanti hasilnya yang sudah dicerna, yang tadi yang dicerna ada asam lemak, ada gliserol dan lain-lain itu akan diangkut oleh Michel dan akan diserap di dinding usus gitu ya, di sel-sel endotel usus. Nah, ini selanjutnya adalah getah empedu. Jadi, empedu atau getah empedu adalah sekresi kompleks cairan yang berasal dari sel hepatosit dan dimodifikasi oleh sel-sel epitelium saluran empedu. Jadi, intinya dia itu berasalnya dari hati dan nanti akan disimpan di kantung empedu gitu ya, dan akan dikeluarkan jika memang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, 95% dari getah empedu adalah air. Lainnya yang berbentuk padatan antara lain garam empedu, fosfolipid bilirubin, kolesterol, asam amino, steroid, enzim, dan lain-lain. Tapi utamanya padatan pada empedu atau getah empedu itu berisi garam empedu yang dia berfungsi sebagai emulsifier lemak yang selanjutnya dihidrolisis oleh lipase. Nah, ini kalau dilihat di gambarnya itu ada globula lemak gitu, lalu ada garam empedu, lalu ada fosfolipid. Jadi fosfolipid ini gunanya supaya uh, ini hasil emulsifikasinya itu stabil gitu ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa dalam bulatan-bulatan emulsifikasi ini dia ada ini yang di sini garam empedu di luarnya gitu. Lalu di dalamnya ada trigliserida. Lalu di sini juga ada fosfolipid yang menjaga supaya emulsinya tetap stabil. Lah nanti dia oleh lipase dan kolipase yang tadi saya jelaskan. Jadi lipase itu mencerna lemaknya, kolipase itu mengaktifasi lipase dan mengaitkannya pada lemak yang akan dicerna, menghasilkan asam lemak dan monogliserida. Ini ya, menghasilkan asam lemak dan monogliserida. Nah, monogliserida ini dan asam lemak ini nanti akan dibawa oleh yang disebut Michel ini yang juga terdiri atas garam empedu, lalu ada juga fosfolipid, ada asam lemak dan juga ada monogliserida gitu ya. Jadi Michel ini yang nanti akan membawa hasil pencernaan lemak ini ke ke usus untuk diabsorpsi. Baik, kita lanjutkan ke topik bahasan selanjutnya, yaitu tentang Michel. Michel adalah struktur yang terdiri atas komponen hidrofobik terletak pada bagian tengah struktur. Jadi dia itu kalau dilihat seperti lempengan diska, jadi dia itu terdiri dari bagian yang hidrofobik dan hidrofilik. Jadi seperti membran sel, bagian hidrofilik itu terletak yang menghadap ke luar gitu ya. Jadi yang menghadap ke dalam itu adalah komponen yang hidrofobik, yaitu terdiri atas trigliserol, ester kolesterol, dan lain-lain. Nah, bagian yang hidrofilik itu melingkupi yang hidrofobik. Jadi dia mengitari yang hidrofobik sehingga yang terpapar dengan area di luar
Michel itu adalah yang hidrofilik. Dia terdiri atas fosfolipid, asam lemak rantai pendek, dan garam empedu gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Jadi ketika setelah dia dicerna oleh lipase, itu akan ada banyak asam lemak dan monoasilgliserol yang terlepas gitu ya. Nah, yang terlepas ini akan berdifusi membentuk Michel gitu ya. Nah, ini Michelnya seperti ini. Bagian yang dia hidrofobik itu dia di tengah gitu ya. Nah, garam empedu itu berfungsi untuk menjaga atau menjaga Michel itu tetap terbentuk gitu ya. Jadi dia itu kalau bahasanya tuh H, jadi kayak apa namanya, kayak kayak yang katupnya gitu. Nah, selanjutnya karena komponennya si Michel ini yang bagian luarnya itu hidrofilik, nah dia ketika menempel ke membran plasma, dia menempel ke membran sel di lumen usus, di sel-sel epitelial, dia isi dari si Michel ini dengan mudah terlepas dan berdifusi ke dalam sel gitu, sel-sel epitel. Nah, disitulah terjadi yang disebut dengan transport difusi pasif gitu. Nah, jadi kalau kita rangkum itu Michel itu gunanya adalah mengantarkan produk pencernaan lemak dalam bentuk asam lemak bebas, gliserol, kolesterol dan lain-lain dari lumen usus atau permukaan usus ke permukaan sel-sel epitel di mana absorpsi terjadi secara difusi pasif. Jadi Michel ini adalah komponen yang berperan dalam absorpsi hasil pencernaan lemak gitu ya. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Karena saya paham kalau saya memberikan materi dengan sangat banyak dan materi itu masih perlu waktu untuk memahami, takutnya teman-teman semua malah malah bingung gitu ya karena terlalu banyak yang dipelajari. Nah ini akan kita bahas di minggu depan. Jadi tentang proses absorpsi dan transportasi lemak. Tapi di minggu ini saya hanya akan memberikan overview-nya. Jadi ini adalah rangkuman yang telah kita pelajari tadi tentang proses digesti lemak. Yang pertama, ini lemak dipecah gitu ya, dipecah dan melepaskan asam lemak dan monogliserida. Lalu hasil pencernaan tadi dia akan membentuk Michel gitu ya. Michel yang akan membawa hasil-hasil pencernaan itu ke endotelial usus. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi bahwa karena permukaan Michel itu adalah hidrofilik dan permukaan sel-sel juga adalah hidrofilik karena dia biasanya terdiri atas fosfolipid ya. Sehingga hasil pencernaan lemak itu bisa masuk ke dalam sel secara difusi pasif. Jadi dia tidak menggunakan ATP gitu ya. Dia secara karena di sini konsentrasinya besar dan di dalam sel konsentrasinya kecil, maka dia bisa masuk. Nah, nanti dia akan dibawa oleh kilomikron yang kilomikron sendiri itu dibentuk di dalam sel di mana dia adalah kombinasi dari trigliserida dan protein di dalam aparatus Golgi akan membentuk kilomikron, lalu kilomikron masuk ke lakteal dan dibawa menjauh dari usus gitu ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan absorpsi dan transportasi lemak. Kita akan bahas itu di minggu depan. Nah, ini hanya overview saja supaya tahu sambungannya antara yang tadi kita bahas dengan yang akan kita bahas minggu depan. Nah, minggu depan selain absorpsi dan transportasi akan juga membahas tentang metabolisme lemak gitu ya. Baik.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi di minggu depan di bagian selanjutnya dari metabolisme lemak. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.